Sudah disiksa sampai sejauh ini, kemudian dikejar-kejar. Itu siapa di belakang orang ini? Pasti ada orang besar. Abang-abang penyidik ini mendengar Bapak, kalian itu bohong sama saya, bohongin saya, karena saya orang kecil, nggak dipandang gitu, sehingga bilang Bapak baik-baik saja, ternyata Bapak sudah babak belur sampai Bapak dilumuri kotoran segala rupa. Itulah Pak, saya sedihnya sama para petugas-petugas negara ini, bohong ini yang jadi penyidik Bapak kemarin. Itu yang memulai pertanyaan dan pemukulan itu adalah Panglima Laskar Jihad. Jadi ternyata bukan Irjen Pol komandannya. Komandannya adalah Panglima Laskar Jihad. Jadi Irjen Pol ini hanya anak buah dari Panglima Laskar ini. Panglima Laskar Jihad itu bersama dengan Irjen Pol mengatakan, Irjen Pol LB, percuma kamu berteriak karena malam ini tidak ada polisi yang berjaga. Lalu menyuapkan atau memaksa atau menjejali atau mencekoki feses tinja atau tai ini ke mulut daripada MKC dan memaksanya harus ditelan. Inilah kengerian yang sangat luar biasa. Saya tidak mengerti pendidikan dari mana diperoleh orang-orang ini untuk bisa sanggup dan tega melakukan itu. Ada ancaman kepada tiga pihak, kepada MKC akan dibunuh karena mereka mengatakan mereka sudah siap untuk membunuh, kemudian akan membunuh istri dan anak-anaknya, juga akan membunuh pengacaranya. Saya hari ini akan menyampaikan pesan kepada siapapun yang masih meragukan integritas saya, bahwa hari ini saya berjanji dan memastikan bahwa sebagai perwira tinggi Polri, saya bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh proses penyidikan ini dengan bersikap kooperatif. Saya tetap setia kepada Polri dan pimpinannya. Napi kok pahlawan Islam, maling uang rakyat kok pahlawan Islam. Bapak yang terhormat, bagaimana saudara bisa dikatakan seorang pahlawan Islam sementara Anda maling uang rakyat, sementara Anda korupsi, mencuri uang rakyat Indonesia? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Berita terbaru terkait dengan pemeriksaan Muhammad Kosman atau Haji Muhammad Kosman alias MKC. Klien saya MKC tidak mau dimintai keterangan karena alasan traumatik apabila pengacaranya tidak hadir. Bahwa ternyata ketika MKC ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021, beliau dimintai keterangan di Polda Bali tanpa penasihat hukum, dimintai keterangan juga di Jakarta tanggal 25 setelah tiba di Bareskrim Polri tanpa didampingi penasihat hukum, walaupun 15 orang penasihat hukumnya yang terdahulu sudah menunggu di ruang tamu tapi tidak diberitahukan. Kemudian tengah malam dimasukkan dia ke ke rutan Bareskrim Polri, dan di rutan Bareskrim Polri itu sudah terencana semua niat jahat mereka atau dugaan kejahatan mereka. Pertama, seluruh sel dibuka, tidak ada yang digembok, dan itu sudah saya periksa sendiri, saya lihat sendiri bersama rekan-rekan saya maupun keluarga di CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik Dirtipidum. Bagaimana mereka semua leluasa keluar dari selnya dan semua berkumpul di satu sel, yaitu di sel nomor 11. Kemudian diberitahukan lagi yang paling mengagetkan, bahwa yang pertama kali masuk ke dalam sel nomor 11 di ruang MKC ditahan itu adalah seorang yang terpapar aksi radikalisme, intoleransi dan atau dugaan terorisme, yaitu ketua atau salah satu ketua Laskar Jihad. Nah, inilah permasalahan bangsa ini, ada Laskar Tentara Nasional Indonesia, ada pula laskar lain, laskar agama, kan begitu ya. Ketua Laskar Jihad ini mengkomando, diduga berinisial M. Dia mengkomando beberapa temannya, termasuk Irjen Pol itu di bawah komando dia. Jadi ternyata bukan Irjen Pol komandannya. Komandannya adalah Panglima Laskar Jihad.
Jadi Irjen Pol ini hanya anak buah dari Panglima Laskar ini. Dia mengkomando, masuk ke dalam ruangan, lalu menginterogasi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan YouTube yang diupload oleh MKC. Pertanyaan pertama terkait dengan pertanyaan tentang jin, sebagaimana dimaksud oleh surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu ditanyakan apakah itu ada atau bukan. Ketika MKC menerangkan bahwa itu ada, si penanya ini tidak yakin bahwa itu ada. Nah, sehingga dia langsung dipukul. Mana mungkin ada itu, kamu ngarang-ngarang aja, langsung dipukul wajahnya atau mengenai juga pelipisnya. Itu yang memulai pertanyaan dan pemukulan itu adalah Panglima atau terduga Panglima Laskar Jihad dari ormas tertentu. Setelah dikomandoi oleh Panglima ini, maka dihasut juga anggotanya, yaitu terduga Irjen Pol NB. Irjen Pol NB ini tidak percaya juga melakukan pemukulan. Sebagian lagi yang lain mengikuti, ada yang menginjak, ada yang memukul, dan seterusnya. Dan semua berlari tumpah ruah dari sel-sel yang lain ke sel nomor 11. Tapi ajaibnya, tidak ada polisi yang berseragam, padahal terekam sangat baik. Tidak ada yang tersembunyi. Panglima Laskar Jihad itu bersama dengan Irjen Pol mengatakan, Irjen Pol LB, percuma kamu berteriak karena malam ini tidak ada polisi yang berjaga. Atau Irjen Pol NB ini membawakan, mohon maaf, feses atau tinja atau tai. Kemudian menutup mata daripada si, ini yang berita terbaru ini, berdasarkan pemeriksaan Propam, menutup mata daripada si MKC, kemudian memaksa membuka mulutnya, lalu menyuapkan atau memaksa atau menjejali atau mencekoki feses, tinja atau tai ini ke mulut daripada MKC, dan memaksanya harus ditelan. Inilah kengerian yang sangat luar biasa. Saya tidak mengerti pendidikan dari mana diperoleh orang-orang ini untuk bisa sanggup dan tega melakukan itu. Ada yang berperan memegang tangannya, berperan memukuli, ada yang berperan mengintimidasi, ada yang berperan membelaping bahwa percuma berteriak, tidak akan ada polisi malam ini karena semua petugas polisi malam ini dibebas tugaskan. Artinya tidak akan ada yang melihat. Kemudian mencekoki atau menyuapi dengan tinja tadi untuk dimakan. Setelah dimakan baru mereka puas. Kurang lebih begitulah yang dialami oleh MKC. Kemudian sang jenderal juga di ruang yang sama di sel 11 juga cuci tangan. Setelah itu terulang lagi terus penyiksaan itu. Nah, sudah puas mereka menyiksa. Kemudian di sore hari pukul 15, masih di tanggal 26, ada 2 orang diduga anggota Polri yang tidak berseragam dan atau juga bisa sebagai petugas tahanan yang dimanfaatkan untuk memanggil-manggil dari setiap ruangan. Yang memanggil ini artinya ada peran daripada yang mengeluarkan dia dari sel yang diduga sebagai anggota Polri yang tidak berseragam atau petugas yang disuruh oleh anggota Polri untuk menjemput dari selnya. Kemudian karena dihalangi dia lewat, kamu menghadap dulu ke sang jenderal. Maka ketika itu sang jenderal mengintimidasi, jangan banyak mulut, jangan melapor polisi, atau kamu saya habisi, anak istrimu dan pengacaramu. Artinya ada ancaman kepada 3 pihak. Kepada MKC akan dibunuh karena mereka mengatakan mereka sudah siap untuk membunuh. Kemudian akan membunuh istri dan anak-anaknya, juga akan membunuh pengacaranya apabila MKC bercerita atau melakukan pelaporan. Penyidik cyber yang melihat dia bisa benar-benar tidak tahu, bisa juga pura-pura tidak tahu. Loh, kenapa kamu? Kurang lebih begitu. Karena dilihat wajahnya semua sudah biru kehitam-hitaman, badannya sudah
babak belur dan diduga tulang-tulangnya sudah ada yang patah akibat perbuatan daripada segerombolan yang di basement 1 itu atau di rutan Bareskrim Polri. Kemudian setelah dijelaskan, karena dia sudah sekarat, sulit bergerak, maka dia pun dibawakan ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi, kemudian dibawakan ke rumah sakit Polri, hanya sekedar visum tetapi tidak diobati, tidak dirawat juga. Di sisi lain, para pengacara terdahulu tetap masih menunggu di lantai 15. Kemudian penyidik Cyber Polri bersama perwira-perwiranya paling senior di situ menginformasikan kepada advokat dan atau penasihat hukum yang berjumlah 15 menunggu di situ. MKC baik-baik saja, MKC hanya isolasi mandiri karena MKC diduga terpapar COVID dan sebagainya. Maka para pengacara ini juga atau penasihat hukum ini menginformasikan kepada publik, media cetak dan elektronik, bahwa MKC baik-baik saja, hanya saja masih melakukan isolasi mandiri. Nah, ini menurut hemat kami inilah penyebaran hoax atau penyebaran berita bohong yang bersumber dari perwira-perwira senior Cyber Polri. Sehingga menurut hukum, siapa yang menyebarkan berita bohong harus dipidana. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Kapolri dan Kabareskrim supaya penyidik-penyidik di Cyber Polri ini juga dijadikan tersangka untuk dimintai keterangan. Karena mereka menyebarkan hoax atau berita bohong. Maka menurut saya apa yang mereka lakukan itu bukanlah penegakan hukum, tapi adalah kejahatan hukum. Oleh karena itu semua langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Cyber Polri ini harus ditolak demi hukum. Karena tidak sesuai hukum acara. Inilah yang selalu kita mintakan kepada Kapolri dan Kabareskrim, supaya orang-orang yang bertindak sebagai penegak hukum dengan melawan hukum di Cyber Polri itu, saya minta segera diberhentikan untuk sementara sampai ada putusan yang mengadili mereka secara kode etik, apakah layak apa tidak sebagai penegak hukum, dan diganti dengan penegak hukum lain. Dan saya minta kepada Kapolri dan Kabareskrim supaya semua penyidik yang sudah terpapar di Cyber Polri ini segera dinonaktifkan dulu, supaya kebenaran material terungkap, supaya keadilan tercapai, dan supaya kepastian hukum ada. Mengherankan juga bagi kami, di mana hak tersangka berhak untuk berobat, apalagi dia yang disiksa juga oleh penyidik-penyidik Polri bersama dengan Karutan Polri di ruang Bareskrim Polri atau di ruang tahanan Bareskrim Polri. Tetapi sampai detik ini tidak dibawa berobat, walaupun kami mohon secara tertulis maupun secara lisan, dan kami mohonkan juga kepada Presiden, kami mohonkan juga kepada Ketua DPR, kami mohon juga kepada Ketua MPR, kepada Jaksa Agung, kepada Ketua Mahkamah Agung, termasuk lembaga-lembaga lain, termasuk Komnas HAM, LPSK. Tapi semua petinggi lembaga negara ini semua diam saja. Surat kami sampai detik ini belum dijawab dan belum juga ditanggapi. Oleh karena ini, supaya negara kita ke depan semakin baik, supaya tidak ada kemunafikan. Sini saya dapat menggambarkan bahwa orang yang melaporkan ini adalah orang petinggi negara ini. Karena terbukti dalam 2, 3, 4 hari sudah melakukan penangkapan sejak dilaporkan. Pertanyaannya, kapan mendiknya dilengkapi? Mendik itu administrasi penyidikan. Kapan dilakukan penyelidikan? Kapan dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan saksi? Karena memanggil saksi itu butuh waktu 2-3 hari paling singkat. Kemudian kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status menjadi tersangka? Dan mengapa tersangka tidak diberi hak untuk memberikan hak jawab sebagai terlapor atau calon tersangka? Seharusnya dia dipanggil dulu sebagai saksi, dimintai keterangan supaya duduk persoalannya itu jelas. Ada versi pelapor atau versi korban, ada versi terlapor atau terduga atau tersangka. Seharusnya demikian. Tetapi yang dilakukan oleh penyidik Cyber Polri adalah langsung pergi ke Bali menangkap tanggal 25, kemudian langsung memintai keterangan, kemudian membawa ke Bareskrim Polri, kemudian mengatur segala sesuatunya itu di lantai bawah. Tidak ada polisi yang berjaga menurut CCTV dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Panglima Laskar atau terduga Panglima Laskar, termasuk Irjen Pol, yang mengatakan bahwa pada malam hari ini percuma teriak-teriak karena tidak ada petugas polisi yang berjaga. Dan itu memang terlihat di dalam CCTV, tidak ada petugas polisi
yang melerai atau yang berjaga pada malam hari itu. Oleh karena itu saya cukup beralasan mengatakan bahwa semua petugas yang harusnya berjaga malam itu, baik itu Bintara, tapi saya tidak mau Bintara karena Bintara itu sebetulnya di bawah perintah perwira, maka semua perwira yang harusnya berjaga malam itu saya minta supaya dijadikan tersangka, termasuk atasan daripada kepala rutan itu yang mengatur semua kejahatan ini. Karena menurut kita ini tidak pantas penegak hukum berperilaku sebagai pelaku kejahatan hukum. Yang dimaksud dengan tindakan terukur itu yang sudah diakui bukan berarti menganiaya. Semua terang benderang di dalam CCTV itu. Dan CCTV itu adalah merupakan alat bukti berdasarkan Undang-Undang ITE.